Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hengki Setiawan, NIM 0557687729 dari program studi Sistem Informasi asal dari UPBJJ Universitas Terbuka Bandar Lampung. Pada video ini saya akan menampilkan hasil praktikum tugas 3 mata kuliah basis data. Praktikum yang dilakukan terdiri dari dua bagian, yaitu praktikum transaksi basis data dan praktikum basis data terdistribusi. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami penerapan konsep transaksi dalam basis data menggunakan perintah commit, rollback, setpoint, dan checkpoint, serta memahami penggunaan trigger sebagai mekanisme otomatisasi dalam pengelolaan data. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk memahami konsep basis data terdistribusi melalui proses konfigurasi dan sinkronisasi data antara dua sistem yang berbeda. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah praktikum yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh, serta penjelasan singkat mengenai konsep yang digunakan sesuai dengan panduan praktikum yang diberikan. Sebelum melaksanakan praktikum, saya telah membuat basis data rumah sakit berdasarkan IRD pada praktikum sebelumnya. Basis data tersebut digunakan pada praktikum basis data terdistribusi, sedangkan untuk simulasi transaksi commit, rollback, setpoint, dan trigger, saya menggunakan database transaksi DB dengan tabel rekening agar proses transaksi dapat diamati dengan lebih sederhana. Baik, langsung saja saya mulai praktikum yang pertama, yaitu praktikum transaksi basis data. Pada praktikum ini, saya menggunakan sistem operasi Ubuntu yang telah terinstall MariaDB sebagai sistem manajemen basis data. Langkah pertama yang saya lakukan adalah masuk ke MariaDB dan membuat database transaksi DB sebagai media untuk melakukan simulasi transaksi. Selanjutnya, saya membuat tabel rekening yang berisi data rekening nasabah dan saldo awal. Tabel ini digunakan sebagai contoh untuk memahami bagaimana transaksi pada basis data bekerja dalam menjaga konsistensi data. Simulasi pertama adalah commit. Pada tahap ini, saya melakukan transaksi pemindahan saldo dari rekening Andi ke rekening Budi. Setelah perubahan data berhasil dilakukan, saya menjalankan perintah commit. Perintah commit berfungsi untuk menyimpan seluruh perubahan secara permanen ke dalam basis data sehingga transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan kembali. Simulasi kedua adalah rollback. Pada tahap ini, saya melakukan perubahan saldo pada salah satu rekening. Namun sebelum transaksi disimpan, saya menjalankan perintah rollback. Hasilnya, seluruh perubahan yang dilakukan dalam transaksi tersebut dibatalkan dan kembali ke kondisi sebelum transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa rollback berfungsi untuk mengembalikan data apabila terjadi kesalahan dalam proses transaksi. Simulasi ketiga adalah setpoint atau checkpoint. Pada simulasi ini, saya membuat titik penyimpanan sementara di tengah proses transaksi menggunakan setpoint. Setelah dilakukan perubahan data berikutnya, saya menjalankan rollback to setpoint, sehingga hanya perubahan setelah titik penyimpanan yang dibatalkan. Sedangkan perubahan sebelum setpoint tetap dipertahankan. Fitur ini sangat berguna ketika transaksi memiliki banyak tahapan dan hanya sebagian perubahan yang ingin dibatalkan. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme commit, rollback, dan setpoint merupakan bagian penting dalam pengelolaan transaksi basis data untuk menjaga integritas, konsistensi, dan keamanan data yang tersimpan dalam sistem. Pada praktikum trigger, saya membuat sebuah trigger bernama TRG tambah rekening yang akan dijalankan secara otomatis setiap kali terjadi penambahan data pada tabel rekening. Trigger digunakan bertipe after insert sehingga akan aktif setelah data berhasil disimpan ke dalam tabel. Setelah trigger berhasil dibuat, saya melakukan pengujian dengan menambahkan data rekening baru atas nama Citra dan Dewi. Selanjutnya, saya menampilkan isi tabel log transaksi dan terlihat bahwa sistem secara otomatis mencatat aktivitas penambahan rekening tersebut tanpa perlu menjalankan perintah tambahan. Hasil praktikum menunjukkan bahwa trigger dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses dalam basis data.
khususnya untuk pencatatan aktivitas atau audit data. Dengan adanya trigger, konsistensi dan integritas data dapat lebih terjaga karena proses tertentu dapat dijalankan secara otomatis ketika terjadi perubahan data. Selanjutnya, saya akan melanjutkan praktikum ke bagian basis data terdistribusi. Pada praktikum ini, digunakan dua komputer dengan sistem operasi yang berbeda, yaitu komputer pertama menggunakan Windows 11 dan komputer kedua menggunakan Ubuntu. Kedua komputer dihubungkan dalam satu jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi dan melakukan pertukaran data. Sebelum proses replikasi dilakukan, saya memastikan bahwa database rumah sakit telah dibuat pada praktikum sebelumnya tersedia pada dua komputer. Database ini digunakan sebagai objek utama dalam simulasi basis data terdistribusi. Pada komputer Windows, saya melakukan konfigurasi sebagai server master. Konfirmasi dilakukan dengan mengaktifkan binary log dan menghasilkan nilai server ID yang unik. Selanjutnya, saya membuat user replikasi yang digunakan untuk menghubungkan server master dengan server slave. Setelah konfigurasi selesai, saya melakukan pengecekan penggunaan dengan menggunakan perintah show master status untuk memperoleh informasi file log dan posisi log yang digunakan dalam proses replikasi. Pada komputer Ubuntu, saya melakukan konfigurasi sebagai server slave. Konfirmasi dilakukan dengan memberikan server ID yang berbeda dari server master serta mengaktifkan binary log. Setelah itu, saya menghubungkan server slave ke server master menggunakan perintah change master to dengan memasukkan alamat server master, user replikasi, password, serta informasi file log yang diperoleh dari server master. Sebelum melakukan sinkronisasi data, saya juga melakukan pengujian koneksi jaringan antara kedua komputer menggunakan perintah ping. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kedua komputer dapat saling terhubung dengan baik sehingga proses replikasi dapat dilanjutkan. Setelah konfigurasi selesai, saya menjalankan proses replikasi dan melakukan pengecekan status replikasi menggunakan perintah show slave status. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai slave IO running dan slave SQL running berada pada status yes. Hal ini menunjukkan bahwa server slave berhasil terhubung dengan server master dan mampu menerima perubahan data yang terjadi pada server master. Untuk menguji keberhasilan replika, saya melakukan penambahan data pada tabel dokter di komputer Windows sebagai server master. Setelah data berhasil ditambahkan, saya melakukan pengecekan pada database rumah sakit di komputer Ubuntu. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang ditambahkan pada server master berhasil muncul pada server slave secara otomatis. Hal ini membuktikan bahwa mekanisme replikasi dua arah berhasil dilakukan dan berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa basis data terdistribusi memungkinkan data pada beberapa komputer yang berbeda tetap terhubung dan tersinkronisasi. Dengan adanya replikasi, perubahan data pada server utama dapat diteruskan ke server lain sehingga ketersediaan dan konsistensi data dapat lebih terjaga. Demikian presentasi hasil praktikum tugas kuliah mata kuliah basis data yang dapat saya sampaikan. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengelolaan transaksi basis data menggunakan commit, rollback, save point, dan trigger, serta penerapan konsep basis data terdistribusi melalui proses konfigurasi dan replikasi data antara server. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.